Assalamualaikum, kami dari kelompok 3, kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Silakan disimak videonya, cekidot. Latar belakang kedatangan Inggris ke Indonesia sama seperti bangsa Eropa lainnya, yaitu Spanyol, Belanda, dan Portugis. Latar belakang Inggris menjajah Indonesia adalah untuk menguasai sumber rempah-rempah yang mereka ibaratkan dengan mutiara dari timur. Dengan menguasai Indonesia di Pulau Jawa saat itu, Inggris berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara secara keseluruhan. Selain itu, gold, glory, dan gospel menjadi bagian dari semangat penjajahan Inggris. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Inggris. Pada bulan September 1945, atas nama sekutu, tentara Inggris di bawah pimpinan Jenderal Christensen mendarat di Pulau Jawa. Kedatangan ini sebenarnya mempunyai tugas dari sekutu, yaitu melucuti senjata Jepang, membebaskan tentara sekutu yang ditahan Jepang, mengembalikan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi, pada waktu tentara Inggris datang, tentara Jepang telah dilucuti oleh pemuda-pemuda Indonesia. Dan Indonesia sendiri sudah merdeka, sehingga mau tidak mau Inggris harus mengakui kekalahannya. Perlu diketahui juga bahwa kedatangan tentara Inggris ke Indonesia waktu itu telah dibocori tentara Belanda yang bernama NICA di bawah pimpinan Van Mook. Kelicikan Belanda ternyata tidak pernah sembuh. Ia menghasut Inggris agar memerangi dan tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian terjadilah pertempuran melawan bangsa Inggris di berbagai daerah. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ada 3G, yaitu 1. Gold, mencari kekayaan rempah-rempah, 2. Glory, mencari kejayaan menjajah, dan 3. Gospel, yaitu menyebarkan agama Nasrani. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga bahan-bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan sering dilakukan terhadap para penguasa setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak kita jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan kemudian mendukung salah satunya dengan cara seperti ini. Mereka dengan mudah dapat mempengaruhi dan memberikan hak istimewa dalam berdagang. Para pelaut Inggris pertama kali mencapai daerah yang sekarang adalah Indonesia pada abad ke-16. Sewaktu Sir Francis Drake tiba di Molucas pada tahun 1579 dalam perjalanannya mengelilingi bumi. Perusahaan India Timur Inggris membuka sebuah pos perdagangan di Batam pada pelayaran pertama tahun 1601, dan impor lada dari Jawa merupakan bagian penting dari perdagangan perusahaan selama 20 tahun. Akan tetapi, karena persaingan ketat dengan Kompeni Hindia Timur Belanda, pos perdagangan Inggris di Batam ditutup pada tahun 1683. Inggris mengalihkan perhatian mereka ke subbenua India, sementara Belanda mulai membangun diri mereka lebih kuat di Jawa, dan kemudian diperluas ke sebagian besar kepulauan Indonesia. Pasukan Inggris mendirikan garnisun mereka di Bonculen pada tahun 1685, dan pada tahun 1714 membangun benteng Marlborough di kota itu. Mereka juga mendirikan pos perdagangan di Riau. Yang lain-lain di wilayah itu adalah pemukiman selat di Penang dan Singapura. Sedangkan orang Belanda bergulat dengan pelabuhan Malaka dari orang Portugis pada tahun 1641. Selama Perang Napoleon di Eropa,
kerajaan Belanda dan koloni mereka di Hindia Timur jatuh ke Republik Prancis. Inggris meluncurkan kampanye militer terhadap Dutch dan Franschholt di Jawa dan menetapkan kekuatan Inggris di Jawa. Dari tahun 1811 sampai 1815, Indonesia menjadi administrator Inggris. Sir Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai wakil gubernur Jawa tahun 1811 sampai 1816. Ia seorang penggemar kebudayaan Jawa dan sejarah bahwa selama masa tugasnya, ia memimpin ekspedisi yang menemukan Borobudur, Trowulan, dan lainnya. Yang dilakukan bangsa Inggris selama memerintah di Indonesia. Pada bidang pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan, yang dimana Banten, Batavia, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kedu, Jipang, Grobongan, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Banyuwangi, Madura, Forsen, London, Kasunanan, Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta yang meliputi mancanegara Wetan dan mancanegara Kilen. Mengangkat bupati menjadi pegawai negeri yang digaji, mempraktekkan sistem nyuri dalam pengadilan seperti di Inggris, melarang adanya perbudakan, membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor. Dalam bidang perekonomian dan keuangan, Raffles melaksanakan sistem sewa tanah, land rente. Tindakan ini didasarkan pada pendapatan bahwa pemerintah Inggris adalah yang berkuasa atas semua tanah, sehingga penduduk yang menempati tanah wajib membayar pajak. Meneruskan usaha yang pernah dilakukan Belanda, misalnya penjualan tanah kepada swasta, serta penanaman kopi. Melakukan penanaman bebas, melibatkan rakyat ikut serta dalam perdagangan, memonopoli garam agar tidak dipermainkan dalam perdagangan karena sangat penting bagi rakyat, serta menghapus segala penyerahan wajib dan kerja rodi. C. Sejarah dan keadaan alam Indonesia. Membangun gedung harmoni di Jalan Majapahit, Jakarta untuk Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berdiri sejak tahun 1778 bernama Batavia Genoscape. Menyusun sejarah Jawa berjudul History of Jawa yang terbit tahun 1817. Namanya diabadikan pada nama bunga bangkai raksasa yang ditemukan oleh seorang ahli botani bernama Arnold di Bengkulu, dan Raffles adalah gubernur jenderal di daerah tersebut. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia. Yang pertama, Konvensi London atau Perjanjian London 1814, yang isinya antara lain menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda. Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negeri itu dilaksanakan pada tahun 1816. Dengan demikian, mulai tahun 1816, pemerintah Hindia Belanda dapat kembali berkuasa di Indonesia. Pemerintah Inggris dipimpin oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Penjajahan Inggris di Indonesia berakhir saat kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte di Prancis jatuh pada tahun 1814. Belanda dan Inggris mengadakan Perjanjian London yang isinya Belanda akan menerima kembali daerah jajahan yang dulu diserahkan pada Perjanjian Tuntang. Oleh karena itu, pada tahun 1816, pemerintah Belanda kembali berkuasa. Akibat dari berakhirnya penjajahan Inggris dari Indonesia adalah munculnya kebijakan tanam paksa yang dijalankan oleh Belanda dengan usulan Johannes van den Bosch, yang dengan tujuan dari sistem tanam paksa adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan dalam waktu singkat guna mengisi kekosongan atas negeri Belanda. Dan ini sangat membuat masyarakat Indonesia sengsara. Banyak terjadi penyimpangan pada pelaksanaan tanam paksa ini, yaitu yang pertama, kegagalan panen dibebankan kepada petani.
Yang kedua, penduduk yang tidak memiliki tanah harus kerja melebihi waktu yang ditentukan. Yang ketiga, kelebihan panen dari jumlah pajak yang seharusnya dikembalikan pada kenyataannya tidak dikembalikan. Dan dampak dari tanam paksa ini sendiri ialah menyengsarakan penduduk Indonesia.